Benar nggak sih Syajarah Mubarakah ini karangannya Imam Razi? Kenapa nggak kira-kira? Ternyata dipertanyakan, Beb, kebenaran Syajarah Mubarakah sebagai karya Al-Imam Ar-Razi. Itu dipertanyakan. Kenapa dipertanyakan? Ya, satu, sangat logis. Imam Ar-Razi ini wafat tahun 606 Hijriah. Beb. Ya. Tapi manuskrip Syajarah Mubarakah baru ditemukan di awal abad ke-15 Hijriah, di tahun 1400-an awal Hijriah. Baru ditemukan tuh, Beb, manuskripnya. Baru abad yang lalu. Ya, yang menemukan adalah Ayatullah Al-Mar'ashi, seorang ulama besar Syiah yang memang ahli dalam bidang nasab. Ilmu nasab ini ilmu lintas madhab, Beb. Nggak kenal madhab, dia ilmu lintas madhab. Ayatullah Al-Mar'ashi yang ahli memang dalam bidang nasab, dia menemukan makhtutat manuskrip Syajarah Mubarakah di perpustakaan Masjid Sultan Ahmad III di Istanbul, Turki. Hanya satu manuskrip, Beb, satu makhtutat. Ini jadi catatan, hanya satu manuskrip Syajarah Mubarakah yang disebutkan. Jadi jarak antara Imam Fakhrul Razi wafat 600 Hijriah dengan ditemukannya Syajarah Mubarakah di awal tahun 1400, ini jaraknya lebih dari 800 tahun ya. Atau 800 tahun lah taruh jaraknya. Selama ini nggak pernah ditemukan ini maksudnya. Oke lah, kalau nggak ditemukan mungkin memang nggak pernah dicetakkan, mungkin. Tapi kan biasanya karangan ulama itu minimal ada yang nyinggung, Beb. Imam Fakhrul Razi itu ulama besar, alim kabir, mufassir, tafsirnya rujukan, mutakallim, beliau ahli dalam ilmu kalam. Yang nulis biografi Fakhrul Razi ini banyak sekali. Saya kutip tuh di catatan kaki itu, Beb. Kalau bahasa orang Betawi, saya abrak-abrak, Beb. Banyak banget. Dari semua yang nulis biografi Imam Fakhrul Razi, dari semua yang menyebutkan karya-karya Imam Fakhrul Razi, nggak ada satupun ulama yang menyebutkan Fakhrul Razi punya kitab dalam ilmu nasab. Satu. Dan nggak ada satupun ulama yang menyebutkan Fakhrul Razi ngarang kitab namanya Syajarah Mubarakah dalam ilmu nasab. Kitab dalam ilmu nasab aja nggak ada. Apalagi ngarang kitab dalam ilmu nasab yang namanya Syajarah Mubarakah. Nggak ada. Dan ulama kita belum pernah dapetin. Ada ulama yang ngutip dari kitab ini. Biasanya, Beb, minimal kalau nggak dimuat, ada yang ngutip Al Razi fi Syajarah Mubarakah. Nggak ada yang ngutip. Itu kejanggalan pertama ya. Udah baru ditemukan 800 tahun, cuma satu nuskhoh, nggak ada nuskhoh pembanding. Nggak ada nuskhoh pembanding. Ditahqiq oleh Sayyid Mahir Rajai yang juga ahli nasab. Kemudian nggak ada satupun ulama yang nyebut soal 800 tahun. Minimal ada yang nyebut kah? Ada yang nyebut kah? Atau ada yang ngutip dari kitab tersebut minimal? Nggak ada. 800 tahun ya, Habib. Bayangkan. Dan dia memutuskan bahwasanya itu karangan Razi cuma karena ada satu keterangan di akhir kitab bahwasanya ini karangan Fakhrul Razi. Cuma karena itu. Satu, itu yang ketiga tadi, yang ketiga, Beb. 3 alasan. Jadi masalah jarak ditemukannya, kemudian nggak disebutkan oleh ulama, kemudian hanya satu manuskrip. Nggak ada muqabalah, Beb. Nggak ada pembanding. Nggak ada pembanding. Biasanya itu dalam maktub, dalam ilmu tahqiq maktub filologi, biasanya ada pembanding, Beb. Untuk lebih memastikan ada teks pembanding, manuskrip pembanding. Kemudian berikutnya, justru yang disebutkan seperti Yaqut Al-Hamawi dalam Mu'jamul Buldan itu kisah bahwasanya Imam Fakhrul Razi punya murid namanya Al-Mirwazi, disebutkan oleh Yaqut Al-Hamawi ini. Dan ini disebutkan dalam muqaddimah tahqiqnya Kitab Al-Fakhri. Yaqut Al-Hamawi ini yang sezaman dengan sezaman. Jadi Ismail Al-Mirwazi ini murid Imam Fakhrul Razi. Di akhir hayat Imam Fakhrul Razi ketika udah sepuh, beliau minta kepada muridnya Al-Mirwazi untuk ngarangkan buat beliau kitab dalam ilmu nasab. Karena beliau nggak mau mati, dalam sebagian riwayat disebutkan beliau nggak mau mati dalam keadaan nggak ngerti ilmu nasab. Saking semangatnya beliau dalam belajar, beliau nggak mau mati dalam keadaan belum ngerti ilmu nasab. Minta dikarangkan, Beb. Akhirnya dikarangkan sama muridnya. Setelah dikarangkan, dinamakan kitab tersebut Fakhri oleh Al-Mirwazi, Ismail Al-Mirwazi. Di mukaddimahnya itu disebutkan, saya namakan ini dengan gelar kebanggaan guru saya, Fakhrul Razi. Oh, dipuji panjang lebar gurunya. Dan setelah kitab itu jadi, Fakhrul Razi yang udah sepuh ini di akhir hayatnya belajar sama Al-Mirwazi, belajar ilmu nasab. Ini yang disebutkan oleh ulama. Jadi beliau yang disebutkan oleh para ulama bukan nulis kitab nasab. Beliau minta kepada muridnya untuk nulis kitab nasab. Dan kitabnya ada Al-Fakhri. Al-Fakhri ada? Ada kitabnya Al-Fakhri. Minta kepada muridnya untuk nulis kitab dalam nasab, dan beliau belajar kepada muridnya. Jadi kalau Al-Fakhri itu ditulis atas permintaan Fakhrul Razi, benar. Tapi Fakhrul Razi nulis kitab sendiri dalam ilmu nasab dengan judul Syajarah Mubarakah, itu nggak terverifikasi. Yang belum ada kesaksian dari ulama. Bahkan, ya, menarik ini, Beb. Di dalam halaman 78 kitab Syajarah Mubarakah, Imam Fakhrul Razi ini kan Syafi'i, Beb. Syafi'i Asy'ari, mutakallim, dia ulama ahli tauhid, ahli ilmu kalam, ahli falsafah, bahkan madhabnya Syafi'i, Asy'ari, ahli sunnah wal jamaah. Imam Fakhrul Razi. Menariknya, Habib, di dalam kitab Syajarah Mubarakah halaman 78, ketika bicara tentang Imam Hasan Al-Askari, salah satu ahlul bait, Imam Hasan Al-Askari. Imam Hasan Al-Askari punya anak namanya Muhammad Al-Mahdi.
ketika nyebut nama Muhammad Al-Mahdi, dia mengatakan Muhammad Al-Mahdi ini adalah sahibuz zaman, ajjalallahu farajahu syarif. Dia mengatakan Imam Muhammad Al-Mahdi bin Hasan Al-Askari ini adalah sahibuz zaman, maksudnya Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu. Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu, mudah-mudahan Allah segerakan keluarnya. Segerakan redaksi doa yang tidak umum bagi seorang Sunni. Segerakan kemunculannya yang mulia. Ini kata-kata identik dengan keyakinan Syiah. Artinya saya bukan masalah Syiah Sunni, bukan. Ini masalah penisbatan kita kepada Imam Razi bin A'immah Ahlussunnah wal Jamaah. Sedangkan ini ungkapan yang ibarat dengan salah satu keyakinan utama dalam Syiah. Keyakinan utama bahwasanya Imam Mahdi itu anaknya Muhammad Hasan Al-Askari. Ini makin memperkuat dugaan bahwasanya penisbatan kitab Syajarah Mubarakah kepada Imam Razi tidak benar. Jadi sangat-sangat sekurang-kurangnya diragukan. Sekurang-kurangnya diragukan ya Habib. Ini sangat diragukan. Sangat-sangat diragukan. Sangat-sangat dipertanyakan penisbatan tersebut. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sobihi ajmain. Amma badu. Beberapa minggu terakhir ini, gonjang-ganjing seputar eksistensi para zuriyah Nabi yang biasa disebut dengan Habib atau Habaib, menjadi sorotan para netizen di tanah air. Apakah benar mereka adalah sebuah entitas yang berkaitan dengan darah daging Nabi? Atau mereka hanya mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi? Perdebatan yang ngeri-ngeri sedap ini dimulai dari pernyataan seorang kiai bernama Imaduddin Al-Bantani, yang konon telah melakukan telaah tentang nasab para habaib Balawi, dan kemudian dia menyimpulkan bahwa muara mereka yang bernama Ubaidillah tidak ada dalam rangkaian atau silsilah nasab yang bersambung kepada Nabi. Karena itu, para habaib yang merupakan keturunan Ubaidillah, menurutnya, bukanlah keturunan Nabi. Tak ayal lagi, pernyataan kiai itu menimbulkan pro kontra yang cukup keras, sampai pada hal yang bersifat tendensius dan agak rasis. Saya tidak akan melibatkan diri dalam perdebatan masalah itu. Yang menarik perhatian saya sekaitan dengan masalah ini adalah adanya statement yang menyeret Syiah. Apa pasal? Salah satu buku yang dijadikan referensi telaah Kiai Imamuddin itu adalah buku Al-Syanjarah Al-Mubarakah. Kiai Imamuddin menulis, Imam Al-Fahru Razi berkata dalam kitabnya Al-Syanjarah Al-Mubarakah, adapun Ali Al-Uraidi bin Ja'far Al-Sadiq, maka mengenai anak-anaknya terdapat 3 pendapat. Pendapat pertama yang seluruh orang sepakat, bahwa mereka berketurunan, dan mereka itu ada 2 anak saja, yaitu Muhammad Al-Akbar, Al-Nakib, dan Ahmad Al-Syaroni. Buku ini, menurut orang yang kontra terhadap pernyataan Kiai Imaduddin, bukanlah karya Fahru Al-Razi, seorang ulama Sunni yang terkenal. Buku ini ditemukan oleh seorang ulama Syiah bernama Syihabuddin Marashi, masih dalam bentuk manuskrip, atau mahdud, di sebuah perpustakaan di Istanbul dan kemudian dicetak olehnya. Lalu buku itu dinisbatkan kepada Fahru Al-Razi. Dengan itu, ada 2 hal yang menjadi sorotan orang yang kontra dengan pernyataan Kiai Imaduddin. 1. Syihabuddin Marashi telah melakukan pemalsuan dengan menisbatkan buku itu kepada ulama Sunni. 2. Dialah yang sebenarnya mengingkari entitas habaib sebagai zuriyah Nabi. Betulkah Syihabuddin Marashi telah melakukan 2 kesalahan dan kecerobohan itu? Syihabuddin Marashi, tahun 1897 sampai tahun 1990, seorang sayyid dari marga besar Marashi yang tersebar di Irak dan Iran. Selain seorang ulama bahkan seorang marja taklid, atau pemimpin agama dalam bidang fikih, bagi kalangan umat Islam Syiah, beliau adalah seorang yang menekuni nasab zuriyah Nabi di dunia Islam. Beliau memiliki sebuah perpustakaan besar yang menyimpan ribuan judul kitab, baik dalam bentuk cetak maupun manuskrip di kota Qom, Iran. Banyak dari para peneliti, Muslim maupun Barat, yang melakukan penelitian kepustakaan yang menetap di Qom, demi memudahkan mereka dalam melakukan penelitiannya. Karena kegemarannya menelusuri nasab zuriyah Nabi, Sayyid Syihabuddin Marashi pernah melakukan korespondensi dengan seorang Habib terkenal, bernama Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad, tahun 1884 sampai tahun 1962. Beliau pernah menjadi mufti di Malaysia, tahun 1934 sampai tahun 1961. Berikut ini satu kutipan dari surat Sayyid Syihabuddin Marashi kepada Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad. Saudaraku, saya adalah seorang dari Ahlil Bait Nabi dan dari putra paman-pamanmu, keturunan Imam Abu Abdillah Al-Husain. Sejak saya tahu mana kanan dan mana kiri, saya seorang yang gemar mengumpulkan sanad dan jalur yang berakhir pada Nabi yang mulia. Tuhanku telah memberiku karunia dengan memperoleh hampir 200 ijazah dari para ulama Islam,
Namun saya terhalang untuk memperoleh ijazah dari orang-orang yang berada di tempat Anda. Saya seorang yang gemar mengumpulkan sanad dan jalur yang berakhir pada Nabi yang mulia. Tuhanku telah memberiku karunia dengan memperoleh hampir 200 ijazah dari para ulama Islam. Namun saya terhalang untuk memperoleh ijazah dari orang-orang yang berada di tempat Anda, dari para ulama negeri Anda, karena jauhnya jarak dan sulitnya berziarah, serta tidak adanya pada kami buku-buku tentang biografi ulama Yaman dan Hadramaut. Saya merasa menyesal dari semua itu, hingga sang ayah yang soleh, Sayyid Muhammad bin Aqil bin Yahya, mengarahkanku kepada Anda yang mulia. Sekarang, wahai Sayyid, saya memohon ijazah dari yang mulia, untuk meriwayatkan hadis-hadis Nabi yang telah Anda dengar dan riwayatkan. Harapan saya dari sifat-sifat alawiyah Anda, kiranya Anda memberikan ijazah kepada saya yang tulus ini, demi memperbanyak sanad, dan menyebarkan hadis serta mengambil berkah. Kemudian harapan lain dari yang mulia, agar kiranya Anda mengirim kepada saya biografi Anda, dan nama-nama para guru Anda berikut foto nasab Anda yang penuh berkah, karena saya seorang yang gemar mengumpulkan nasab-nasab zuriyah dari dua cucu mulia, Al-Hasan dan Al-Husain. Kutipan ini sengaja saya tunjukkan untuk membuktikan, bahwa Sayyid Syihabuddin Marashi adalah seorang yang mengakui para habaib sebagai zuriyah Nabi. Dengan ini, tuduhan sebagian kalangan yang tidak bertanggung jawab, bahwa orang Syiahlah yang mengingkari nasab mereka, tidak benar adanya. Kemudian, anggaplah Sayyid Syihabuddin Marashi telah memalsukan buku Syanjaro Al-Mubarakah itu, maka kesalahan itu dilakukan oleh pribadi beliau, bukan oleh sebuah kelompok Syiah. Meskipun sudah jelas, bahwa beliau adalah seorang yang mengakui para habib sebagai zuriyah Nabi. Semoga narasi kebencian dan tuduhan yang tidak berdasar, dijauhkan dari sesama umat Islam dengan berbagai mazhab dan golongannya.